Pada video kali ini, kita akan mempelajari uji beda dua sampel saling bebas. Kita akan membahas kasus yang terdapat pada modul. Seorang guru fisika ingin mengetahui metode mengajar yang lebih baik untuk materi gerak harmonik. Guru tersebut menerapkan metode ceramah di kelas 10.1 dan metode inquiry di kelas 10.2. Untuk mengontrol perbedaan kemampuan awal kedua kelas, ia melaksanakan pretest. Setelah menerapkan metode tersebut di masing-masing kelas, ia melaksanakan post-test dan menghitung nilai n-gen-nya. Cara menghitung nilai gen menggunakan aplikasi SPSS dapat Anda lihat pada video sebelumnya. Untuk mengetahui metode mengajar yang lebih baik di antara metode ceramah dan metode inquiry, yaitu metode yang menghasilkan nilai rata-rata n-gen-nya lebih tinggi secara signifikan. Untuk memudahkan menjawab pertanyaan tersebut, dirumuskan hipotesis yang terdapat pada modul. Berikut ini merupakan langkah-langkah pengujian beda dua sampel saling bebas untuk kasus yang terdapat pada modul. Langkah pertama, atur variabel view sesuai dengan langkah-langkah untuk membangun data atau input data seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Pada jendela variabel view, kita akan memasukkan variabel n-gen ceramah dan n-gen inquiry. Untuk setiap kolomnya, sesuaikan dengan yang telah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Untuk setiap kolom pada kedua variabel ini, pastikan mengisi kolom desimalnya 2 dan nilai measure-nya scale. Langkah kedua, klik data view, kemudian masukkan nilai n-gen ceramah dan nilai n-gen inquiry yang terdapat pada modul. Langkah ketiga, lakukan uji distribusi normal dengan tahap kegiatan seperti yang telah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Pilih menu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan One Sample QS. Klik variabel n-gen ceramah, pindahkan ke jendela sebelah kanan, dan variabel n-gen inquiry pindahkan ke jendela sebelah kanan. Pastikan pada tes distribusi telah tercentang normal. Langkah keempat, perhatikan tabel berikut. Di sini terdapat nilai asymptotic-nya yaitu 0,872 untuk n-gen ceramah dan untuk n-gen inquiry 0,477, di mana kedua nilai asymptotic ini besar dari 0,05. Hal ini berarti data untuk n-gen ceramah dan n-gen inquiry masing-masing terdistribusi normal. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan analisis parametric independent sample t-test. Langkah kelima, buat variabel baru. Klik variabel view, kemudian masukkan variabel baru dengan nama n-gen. Ketikkan n-gen pada kolom label. Sisa kolom yang lainnya samakan dengan variabel n-gen ceramah dan n-gen inquiry. Selanjutnya, klik data view, kemudian pindahkan atau copy paste data n-gen ceramah, dilanjutkan dengan data n-gen inquiry pada kolom n-gen.
langkah ke-6, kembali lagi ke variabel view, kemudian buat variabel baru dengan nama metode. Isikan kolom pada variabel metode sesuai dengan ketiga variabel sebelumnya, kecuali pada bagian desimal, dimasukkan angka 0, dan bagian measure, dimasukkan nominal. Kemudian pada bagian value-nya, kita klik angka 1 untuk melabeli metode ceramah, dan angka 2 untuk melabeli metode inquiry. Oke. Langkah ke-7, klik data view, kemudian ketikkan pada kolom metode dengan angka untuk NGen yang diperoleh, dengan angka 1 untuk metode ceramah, dan angka 2 untuk metode inquiry. Pastikan di sini untuk jumlah data sampai ke 27 merupakan metode ceramah, dan data ke 28 sampai seterusnya merupakan metode inquiry yang dilabeli dengan angka 2. Langkah ke-8, klik Analyze, kemudian Compare Mean, dan klik Independent Sample T-Test. Pindahkan NGen ke jendela tes variabel dan metode ke jendela grup variabel. Klik Define Group, masukkan angka 1 pada grup 1 dan angka 2 pada grup 2. Continue. Oke. Langkah ke-9 akan muncul output seperti yang nampak pada layar. Kita perhatikan pada tabel grup statistik, jumlah data untuk NGen kelas metode ceramah yaitu 27, dan untuk kelas yang menggunakan metode inquiry 28, dengan rata-rata untuk kelas metode ceramah 0,0519, dan untuk rata-rata metode inquiry 0,1679. Bisa kita lihat pada tabel independent sample t-test, adanya perbedaan rata-rata NGen setelah menggunakan metode ceramah dan metode inquiry sebesar 0,11601. Apakah perbedaan ini signifikan apabila ditarik kesimpulan untuk populasi? Untuk lebih jelasnya, maksud dari tabel Independent Sample Test akan dijelaskan pada interpretasi yang terdapat pada modul. Silakan Anda mengulangi lagi langkah-langkah untuk uji beda dua sampel saling bebas dengan memasukkan atau menginput data yang berbeda pada modul. Terima kasih.